Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa berikan pada kita. Kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita insyaallah taala yaitu tentang sifat salatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tema ini diangkat ini yang ketiga kali dan saya lihat belum ada yang membahasnya walaupun sebagian sudah dipraktekkan dalam masyarakat kita di Indonesia. Jadi kita ingin tahu bagaimana sifat salatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dua kali pertemuan sebelumnya di dua tempat yang berbeda, saya mengambil langsung dari kitab Al-Um, pembahasannya luas, waktunya sempit. Tidak ada yang tuntas. Terakhir itu hanya sampai Al-Fatihah. Kemudian saya coba beri bagaimana kemudian kita bisa memotret tentang salat Imam Syafi'i secara ringkas. Lalu kemudian saya ambil inisiatif dan alhamdulillah mendapatkan solusinya dari kitab Mukhtasar Al-Muzani, ringkasan dari kitab Al-Um. Dan Imam Al-Muzani sebagaimana kita tahu beliau adalah murid seniornya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan murid yang cukup dikagumi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala karena kealiman beliau. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sifat salat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dari kitab ini. Mudah-mudahan waktu yang tersedia cukup. Mudah-mudahan cukup. Paling tidak tahu gambaran sekilas tentang salatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bab sifatus salah
wa ma yujzi'u minha wa ma yufsiduha, bab sifat salat dan apa yang dengannya salat itu sah dan apa pula kemudian yang merusaknya gitu. Taib, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, idza ahrama imaman aw wahdahu nawa salatahu fi halit takbiri la qablahu wa la ba'dahu. Imam Syafi'i berkata, ini kata Imam Al-Muzani, apabila seorang yang melakukan takbiratul ihram, baik niatnya itu sebagai imam atau dia salat sendirian, munfarid istilah kita, maka hendaklah dia meniatkan salatnya itu pada saat takbiratul ihram. La qablahu wa la ba'dahu. Takbir itu tidak boleh sebelum, niat tidak boleh sebelum takbir, tidak boleh sesudahnya. Jadi menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa niat itu waktunya adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau antum baca teks pernyataan beliau di dalam Al-Umnya, beliau mengatakan begini, an-niyatu la takumu maqamat takbir, la tujzihi niyah illa ma'at takbir. Kata beliau, niat itu tidak menduduki kedudukan takbiratul ihram. Tidak sah niat itu kecuali bersamaan dengan takbir. La tataqaddamahu wa la ba'dahu. Niat itu tidak boleh sebelum takbiratul ihram, tidak boleh pula sesudah takbiratul ihram. Jadi niat versinya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Pertanyaannya adalah, apa dasar Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menempatkan niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram, bukan sebelumnya? Nah, sementara yang dilakukan masyarakat kita yang bermadhab Syafi'i di Indonesia paling tidak mengaku madhab Syafi'i, kapan berniatnya? Sebelum, bahkan katanya dari rumah pun sudah niat. Kalau itu yang dilakukan, sampai detik ini tidak ada satu sholatnya pun yang sah. Ya, tidak ada yang sah. Karena niatnya harus bersamaan dengan takbir. Saya coba renungkan, kenapa beliau menempatkan ini bersamaan dengan takbir? Alhamdulillah saya dapat mendapatkan jawabannya. Pertama, dari makna niat itu. Niat, ya kan, secara bahasa itu adalah al-qasdu atau al-azm ala syai'. Makanya saya Salim dalam kitab Safinatun Najah itu, beliau mendefinisikan niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bil fi'il wa mahalluhal qalb. Hanya saja pernyataan selanjutnya ini perlu diluruskan. Beliau katakan wa mahalluhal qalb wa talaffuz biha sunnah. Tempatnya dalam hati, benar, sampai di sini benar. Dan melapatkannya sunnah, ini yang masalah. Jadi niat itu keinginan melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan. Tempatnya di dalam hati. Itu makna niat sebenarnya. Di dalam bahasa Arab, kata ingin itu banyak padanan katanya, banyak sinonimnya. Ada qasada, ada azama, ada hammama, ada ishtaha, ada sya'a, ada hammama ala, summama ala. Ya kan?
termasuk kemudian nawa. Terjemahan umumnya semua itu adalah ingin, namun penggunaannya dalam bahasa Arab, ya kan? Ini yang menentukan makna masing-masing dan itu berbeda satu sama lainnya. Terkait dengan niat ini. Niat ini adalah keinginan untuk melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan. Makanya kalau ada orang yang berniat sholat dari rumah ke masjid, itu bukan niat karena perbuatan sholatnya belum dilakukan. Dan itu dijeda dengan banyak amal. Ya apa tidak? Antum keluar rumah, ngobrol sekali, mungkin wudhu dan seterusnya gitu ya. Kemudian sholat sunnah, baru kemudian nanti sholat wajibnya. Ya apa tidak? Itu bukan niat. Ketika antum katakan, saya ingin sholat, itu bukan niat namanya. Itu bukan niat. Antum berkeinginan. Kalau bahasa Arab itu, arada atau sya'a. Ya kan? Jadi makna niat itu keinginan untuk melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan. Nah, sholat itu perbuatan pertama kali dari sholat yang dilakukan apa? Adalah takbir. Ini mengacu kepada hadis juga dibawakan, di sini tidak dibawakan oleh beliau, oleh Imam Al-Muzani, tapi terdapat dalam Al-Um. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, miftahus salatil wudu'. Walaupun versi yang paling familiar di kita dalam riwayat lain, miftahus salatit tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat itu ada pada wudunya versi Imam Syafi'i, versi riwayat lain adalah ada pada bersucinya. Dan pengharamannya adalah pada dengan takbiratul ihram, dan penghalalannya adalah salam. Artinya haram memasukkan sesuatu ke dalam sholat, baik ucapan maupun perbuatan yang bukan bagian dari sholat ke dalam sholat. Sejak kapan? Sejak takbiratul ihram. Baru dibolehkan kembali setelah salam. Nah, karena kemudian takbiratul ihram ini merupakan awal dari sholat itu, sementara tadi makna niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan, maka wajar kalau kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menempatkan niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Tidak boleh sebelum takbir, tidak boleh setelah takbir. Jadi teknisnya pelaksanaannya itu, ketika mengucapkan Allahu Akbar, ada lintasan dalam hati, ya kan, untuk sholat yang dimaksud itu apa. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian niat ini dilafadzkan? Kalau antum baca Al-Um secara sempurna dari awal sampai terakhir, kalau nas aslinya itu 5 jilid. Sekarang yang muhakkak itu saya punya 10 jilid. Kalau punya Al-Muzani ini ada 2 jilid, yang 1 jilid. Ya kan? Itu tidak pernah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melafadzkan niat. Tidak dalam sholatnya, tidak dalam wudunya, tidak dalam tayamumnya, tidak dalam mandi wajibnya, tidak dalam haji, tidak dalam umrah, tidak dalam zakat, tidak di semua ibadah itu. Kenapa demikian? Karena niat itu adalah a'malul qulub, kerjaan apa? Hati. Maka tidak ada peran lisan untuk melafadzkannya. Makanya beliau katakan, niat itu tidak menduduki kedudukan takbiratul ihram. Artinya keduanya harus dilakukan, karena tidak saling menduduki, tidak saling menggantikan. Niat adalah bagian dari syarat salat, sementara takbiratul ihram bagian dari rukun salat. Ditinjau dari sisi jenis amal, ya kan? Bahwa niat kerjaan hati, takbiratul ihram kerjaan lisan. Maka ketika ada orang sholat, ya kan, misalkan dia takbiratul ihram tanpa berniat di dalam hati, maka tidak sah, tidak sah sholatnya. Atau dia melafadzkan niat, tapi kemudian dia tidak menanamkan di dalam hatinya niat itu, maka tidak sah
sholatnya. Atau kemudian dia niat dilafadzkan sementara takbirnya dalam hati. Sama tidak? Tidak. Karena takbiratul ihram adalah kerjaan lisan. Saya nggak cukup waktu ini menjelaskan sejarah tentang asal muasal niat. Seingat saya ada rekamannya, dulu pernah kajian, saya tidak minta rekam itu, tapi direkam di Pasar Minggu, sejarah pelapatan niat itu. Singkatnya, pelapatan niat itu berasal dari kesalahan pemahaman seorang bernama Abu Ubaidillah Az-Zubairi terhadap pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketika Imam Syafi'i menjelaskan tentang niat dalam haji dan umrah, ya kan? Ihlal yang dimaksud itu, penjelasan tentang ihlal. Imam Syafi'i berkata, "Idza nawa hajjan aw umratan ajza'a wa illam yatalaffat wa laysa kas-shalah fa innaha la tasihhu illa bin nutqi," kata beliau. Bila ada orang yang telah berniat haji atau umrah, maka sah haji dan umrahnya meskipun dia tidak melafadzkan. Apa yang dilafadzkan di sini? Apakah niat atau takbiratul ihram? Atau ihlal? Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Ini ada perdebatan di sini. Beda dengan sholat, kata beliau, tidak sah kecuali dilafadzkan. Apakah yang dilafadzkan di sini adalah niatnya atau takbiratul ihramnya? Ya, Imam Abu Ubaidillah Az-Zubairi mengatakan bahwa yang dimaksud, ya kan, di dalam pernyataan Imam Syafi'i ini adalah melafadzkan niat. Artinya, kalau mau diartikan berdasarkan versi pemahaman Abu Ubaidillah Az-Zubairi, bahwa apabila seorang telah berniat haji, telah berniat umrah, maka sah haji dan umrahnya meskipun dia tidak melafadzkan niat itu. Beda dengan salat, dia tidak sah kecuali dengan melafadzkan niat. Lalu beliau simpulkan bahwa Imam Syafi'i mewajibkan melafadzkan niat. Ini asal muasal muncul lafadz usolli fardhu dan seterusnya itu. Lalu bagaimana dengan sikap para ulama mazhab Syafi'i? Antum bisa baca dalam Majmu' Syarh Muhadzab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, qala ashabuna, ulama kami berpendapat, ghalatu hadzal qail, salah orang yang memahami ini. Yang dimaksud adalah Abu Ubaidillah Zubairi itu adalah keliru dalam memahami pernyataan Imam Syafi'i ini. Walaysa hadza muradu Syafi'i, kata beliau, bukan ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Walakin muraduhu takbir, tapi yang dimaksud dilapatkan di dalam sholat yang kalau tidak lapatkan tidak sah tadi adalah takbir, bukan niat. Artinya kalau versi mayoritas ulama mazhab Syafi'i termasuk Imam Nawawi dalam memahami pernyataan Imam Syafi'i bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh Abu Ubaidillah Zubairi tadi. Artinya apabila ada seorang telah berniat haji ataupun umrah, maka sah haji dan umrahnya meskipun dia tidak melafadzkan ihlal. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu tidak sah kecuali dilafadzkan takbirnya. Beliau ingin menjelaskan kedudukan antara ihlal dengan takbiratul ihram itu. Pertanyaannya adalah, dari dua pendapat yang berbeda ini, antara Abu Ubaidillah Zubairi, ini pendapat minoritas, dengan pendapat mayoritas ulama kibarnya mazhab Syafi'i, ya kan? Mana yang pendapat yang paling kuat? Apakah melafadzkan niat atau tidak? Kalau kita pahami dari pernyataan Imam Syafi'i dalam Al-Ummiyah tadi, di mana kemudian dia menempatkan niat itu bersama dengan takbir, maka itu mustahil pelafatan niat itu terjadi. Ya apa tidak? Coba saya ingin tantang antum. Yang bisa saya kasih HP ini. Coba antum bertakbir di saat yang sama antum melafadzkan niat. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah niat seorang itu kecuali bersamaan dengan takbir. Tidak boleh sebelum, tidak boleh sudah takbir. Harus bersama dengan takbir. Ini menuntut kita mencampur aduk, memix antara takbir dengan usolli. Coba, siapa yang bisa? Ambil nih. Ambil. Bisa? Ini menunjukkan bahwa yang benar adalah pendapat Imam An-Nawawi dan kawan-kawan. Dengan demikian,
berarti gugur pendapat yang mengatakan melapatkan niat itu wajib, karena itu adalah kesalahan pemahaman beliau terhadap pernyataan Imam Syafi'i. Dengan demikian seluruh turunan pelapatan niat yang ada itu rontok otomatis. Seluruh niat pelapat usolli fardhu dhuhr, nawaitu shauma ghadin, nawaitul wudu, itu turunan dari sini sebenarnya. Lalu dimunculkanlah alasan penguatan niat, kan begitu? Iya apa tidak? Penguatan niat. Sekarang kalau penguatan niat, andai kata kita setuju penguatan niat, saya setuju dilapatkan untuk menguatkan niat. Sementara niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Apakah kemudian yang namanya penguat berarti datang setelah niat itu ditanamkan dalam hati, ya apa tidak? Kalau begitu berarti antum usollinya kapan? Setelah takbiratul ihram. Tidak sah salat antum. Nah, kalau antum melakukan niat usollinya sebelum salat, sebelum takbir, lalu antum takbir niat dalam hati, sah salat antum, namun salah penempatan usollinya. Untung salah. Salah, sah salat antum. Tapi kalau benar penempatannya, antum batal salatnya dan tidak sah. Sekarang saya tanya, orang kita Indonesia, kalau saya dulu diajari niat salat itu sebelum takbir. Kita niat salat duhur, setelah itu kita usolli kan? Setelah usolli baru takbir, setelah itu nerjemahin lagi. Gimana status salat kita itu? Kalau berdasarkan pernyataan Imam Syafi'i ini tidak sah. Ini tidak sah. Enggak ada cerita di sini pembenaran. Oh, ini bidah hasanah. Oleh Imam Nawawi saja mengatakan itu kesalahan dalam memahami. Enggak ada dalil, tidak ada kata kecuali kita meninggalkan pelapatan niat itu. Ya, seluruh pembenarnya itu batal. Kenapa? Karena dibangun usolli ini berdasarkan apa? Berdasarkan kesalahpahaman seorang Abu Ubaidah Zubairi terhadap pernyataan Imam Syafi'i. Makanya Imam Suyuti yang datang di abad ke-9, beliau meninggal di tahun 909 seingat saya. Saya lupa, saya antara Imam Sakhawi dengan Imam Suyuti ini lebih tua Sawi seingat saya. Saya lupa angkanya. Ya, kurang lebih di awal abad ke-10-an. Ya kan? 911 atau 94, saya lupa persisnya. Imam Suyuti ini ulama, mungkin satu-satunya ulama paling banyak mengarang kitab. Dengan waktu usia yang sangat singkat, hampir 700 judul kitab. Mustahil dalam dunia sekarang ini, ya kan, mampu melakukan itu walaupun dengan dunia digital. Padahal saat itu beliau nulis. Dan bukunya itu bukan hanya sehalaman Pak, atau kemudian 10 lembar, 20 lembar, enggak. Itu berjilid-jilid. Ya kan, berjilid-jilid kitab. Ada yang 3 jilid, ada yang 10 jilid. Itu luar biasa. Apa kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala? Imam Suyuti berkata, "Wa minal bidai aidon", termasuk perbuatan bidah adalah, kata beliau, al-waswasa fi niyatis shalah, waswas dalam niat salat. Antum tahu ketika orang salat, begitu mau, yang pakai usolli ini biasanya, begitu takbir Allah, kadang muter tangan dulu nih. Ya kan? Belum turun sebelum sengaja aku salat maghrib, ya kan? Karena Allah imaman atau makmuman menghadap kiblat, apa lagi? Atau 3 rakaat. Sebutin aja semuanya, karpetnya ini di masjid ini gitu kan. Ya kan? Ini enggak ada kerjaan sebenarnya. Nyusahin diri. Maka muncullah kemudian was-was. Bayangkan kalau yang was-was itu imam. Kalau yang was-was imam, sementara makmumnya membeludak. Begitu takbir pertama, Allahu Akbar, dia gagal tuh. Sementara di belakang makmumnya dikira imam takbir kan, padahal dia batalin lagi tuh. Baru yang kedua Allahu Akbar lagi. Gimana itu status jamaahnya itu? Ini bahayanya was-was dalam sholat itu. Ini salah satu dampak buruk dari pelapatan niat itu. Walam yakun hadza, kata beliau, walam yakun hadza min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perbuatan Rasulullah, tidak pula sahabatnya. Kanu la yantikuna bi syai'in minan niyyah
siwat takbir. Mereka dulu, Rasulullah, sahabat, itu tidak pernah melapatkan sedikit pun dari niat itu, kata beliau, selain takbiratul ihram. Lalu beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Rasulullah SAW, sahabat, enggak pernah melafadzkan niat. Karena niat itu kerjaan hati, bukan kerjaan lisan. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Lebih lanjut beliau mengatakan, wala yujzi'u illa qauluhu Allahu Akbar atau Allahu Al-Akbar. Kalau kita baca al-umnya banyak variannya. Tetapi yang beliau bolehkan, lafaz takbir itu hanya dua lafaz ini. Allahu Akbar atau Allah Al-Akbar. Walaupun lafaz ini hanya ijtihad beliau, teks yang sampai ke kita dari Rasulullah itu Allahu Akbar. Maka yang kedua ini, walaupun maknanya benar, versi beliau boleh saja. Tapi ini jelas menyelisih lafaz yang biasa Rasulullah dan para sahabat lakukan. Fa illam yuhsin bil arabiyyah kabbara bilisan. Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh takbirnya menggunakan terjemahan bahasa dia, bahasa Indonesia. Saya ngebayangin tuh kalau pakai bahasa Padang, Allah nang gadang. Ya kan? Bahasa Betawi apa? Allah gede amat. Ya kan? Nggak pas. Tapi kalau memang nggak bisa bahasa Arab, ya lain soal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi rasa-rasanya kalimat takbir ini mudah lah gitu ya. Hatta orang yang belum sama sekali kenal bahasa Arab diajarkan Allahu Akbar, saya kira bisa. Walaupun barangkali belum fasih. Ya kan? Wa kadzalika dzir wa alaihi ayata'allam. Begitu pula zikir, bacaan, doa istiftahnya itu. Ya kan? Dia harus belajar. Harus mempelajarinya. Wala yukabbiru in kana imaman hatta tastawiya as-sufufu khalfahu wa yarfa' yadayhi idza kabbara hadwa mankibai. Dan seorang imam tidak boleh memulai takbir dia sampai saf di belakangnya itu udah sempurna. Ini artinya bahwa merapikan saf itu wajib hukumnya. Makanya Rasulullah katakan, sawu sufufakum. Rapikan saf kalian. La tatrukul purujat li syayatin. Jangan kalian meninggalkan celah untuk setan, ya kan? Yang sebesar hadap, kata Rasulullah. Makanya kita harus betul-betul rapat. Nah, ini jarang dikaji tentang saf ini. Bahkan saya pernah sholat di satu masjid, begitu kemudian dirapatkan, dia menjauh. Ya kan, menjauh akhirnya marah. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Akhirnya kabur ke sebelah sana dia. Ini terjadi kenapa? Karena dianggap perkara saf ini tidak penting. Padahal terjadi perbedaan di tubuh umat Islam itu salah satu sebabnya karena tidak mau merapikan saf itu. Antum tahu pahalanya, banyak pahala di antaranya. Man sadda furjatan fi saffin, kata Rasulullah SAW, rafa Allahu biha darajah au bana lahu baitan bil jannah. Au kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang menutup saf yang kosong, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala Allah mengangkat derajatnya, atau Allah akan bangunkan rumah bagi di sorga. Atau juga Rasulullah pernah mengatakan, ma min khutwatin a'zamu ajran indallah min khutwatin masyaha rajul ila saffin fasaddaha. Tidak ada langkah yang paling besar daripada langkah seorang menutup saf yang kosong itu. Jadi imam berkewajiban untuk merapikan saf, baru setelah itu takbir. Nah, takbirnya ini versi beliau nih, wa yarfa'u yadayhi idza kabbara hadwa mankibai. Dan mengangkat kedua tangannya ketika takbir sejajar dengan apa? Pundaknya. Ini salah satu dari 3 versi. Ya kan? Takbir itu ada 3 macam. Versi beliau ini mengangkat, ya kan, tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Versi yang kedua boleh angkat tangan lalu kemudian takbir. Versi yang ketiga takbir kemudian angkat
tangan. Ini bersumber dari sahabat mulia Abdullah bin Umar dan sahabat mulia Wa'il bin Hujur. Nah, posisi pundak ini ada dari sahabat mulia Wa'il bin Hujur itu posisi apa? Sejajar dengan telinga. Ini tidak dibawakan oleh beliau. Ini artinya hadis ini enggak sampai kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa ya'khudhu qu'ahul aisar bi kaffil yumna wa yaj'aluhuma tahta sadrih. Nah, ngambil tangannya gini. Ya kan? Kanan ngambil tangan kiri ini lalu ditaruh di bawah dada. Hadis di bawah dada ini lemah. Jadi hadis mungkar kemudian karena hadis sahihnya itu di atas sadar. Di atas dada. Ya kan? Hadis yang di sini hadis lemah. Yang di sini ini yang menjadi hadis ma'ruf, yang di sini mungkar. Ya kan? Jadi hadis ini menyelisih yang kuat, otomatis tidak diamalkan. Jadi yang betul di sini. Sebagaimana riwayat Muhammad dan yang lainnya. Ya kan? Dan beliau hanya mengambil satu dari dua versi. Kemungkinan hadisnya saya lihat dalam kitabnya memang tidak dibawakan sama beliau karena memang tidak sampai barangkali hadis itu ke beliau. Ya kan? Di sini hanya mengambil. Jadi ada qabat namanya, ada wada. Ada juga versi riwayat Imam Tirmidzi. Jadi qabada, jadi megang atau meletakkan. Jadi yang beliau bawa ini hanya yang megang saja. Tapi yang meletakkannya itu tidak dibawakan hadisnya dan hadisnya sahih. Wallahu ta'ala alam. Kemudian thumma yaqulu wajjahtu wajhal ladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini versi yang sering dibaca oleh Imam Syafi'i. Walaupun teks hadisnya itu yang dibawakan oleh Imam Syafi'i lengkapnya itu panjang dan rata-rata orang kita tidak hafal. Saya akan baca teks hadisnya yang lengkap yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Setelah beliau umirtu wa ana minal muslimin, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa atarabtu bi dhanbi faghfir li dunubi jami'a innahu la yaghfiru dunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik wasyarru laysa ilaik wal mahdi man hadait ana bika wa ilaik la manja minka illa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik wa ya kan? Ini seperti ini redaksi aslinya. Ada yang hafal? Tidak ada. Untuk redaksi wajah tu ini saya dapatkan ada 5 variasi, ada 5 versi. Yang terpendek riwayat Imam Tirmidzi. Dan total keseluruhannya doa istiftah itu ada 17 varian. Ya kan? Yang dibaca oleh Imam Syafi'i seperti tadi, hal yang sama juga diwatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang paling panjang riwayat Imam Syafi'i dan juga riwayat Imam Muslim. Dan yang paling pendek riwayat Imam Tirmidzi sampai dengan yang tadi wa ana minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka bihamdik. Sampai situ. Lengkapnya sampai situ. Boleh minimal sampai di situ. Nah, kemudian umirtu ana minal muslimin ini versinya Imam Syafi'i. Aslinya redaksi hadisnya sebetulnya yang lebih kuat juga beliau bawakan itu ana awwalul muslimin. Saya tidak tahu alasan kenapa beliau mengambil kata minal muslimin sebagai ganti umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi Imam Syafi'i pertama kali yang merubah kata awal muslimin menjadi minal muslimin itu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan
pembahasan kita tentang sifat salatnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Jadi terkait dengan bacaan doa istiftah ini yang beliau baca lengkapnya itu sebagaimana yang tersebut tadi. Namun al-Imam Al-Muzani rahimallahu taala yang mungkin pernah bermakmum dengan al-Imam Syafi'i rahimallahu taala atau pernah bertanya langsung dengan beliau karena beliau muridnya, beliau ringkas bacaannya sampai wa ana minal muslimin. Dan sejatinya dengan redaksi umirtu wa ana minal muslimin ini riwayat dalam pandangan Imam Syafi'i sendiri tidak lebih kuat dibanding dengan yang redaksi yang satu lagi wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Saya tidak tahu alasan beliau kenapa menggantinya dari kata awwalu menjadi minah. Dari 5 varian doa istiftah dengan redaksi ini dengan ada tambahannya semuanya menggunakan kata umirtu wa ana awwalul muslimin. Baik, kemudian lebih lanjut setelah itu yang pasti tidak ada penggabungan doa istiftah sebagaimana umum dibaca oleh orang kita Indonesia. Begitu habis takbiratul ihram lalu Allahu Akbar, ya kan, langsung bilang kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhil ladzi fatara samawati wal arhani musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin di sini. Nah, penggabungan dua doa istiftah ini tidak dibenarkan. Jadi harus dipisah. Kalau kita mau baca misalkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ. Ini riwayat Muslim. Dan ini tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Tidak sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Lalu kemudian misalkan kita baca sholat Isya dengan redaksi tersebut. Nanti subuh kita baca wajjahtu wajhil ladzi fatara samawati wal ardi. Jadi tidak boleh menggabungkan Allahu Akbar kabira dengan ini wajjahtu. Dan di semua redaksi wajjahtu itu enggak pakai kata ini. Jadi ini itu bukan bagian dari redaksi doa istiftah itu sendiri. Sebagaimana ini dikatakan Imam Syafi'i tadi. Ya kan? Ini perlu diluruskan. Jadi tidak boleh menggabungkan bacaan Allahu Akbar kabira dengan ini wajjahtu. Ini dua bacaan yang berbeda. Yang satu riwayat Muslim, yang satu lagi ada riwayat Imam Syafi'i, riwayat Muslim, Imam Hakim, Daruqutni, Tirmidzi dan lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian setelah itu, ya kan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Tsumma yata'awwadzu fayaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Namun redaksi yang sampai ke kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua versi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhi wa nafthi, atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthi. Jadi a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhi wa nafthi. Ini riwayat Imam Ahmad. Dan juga ada riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Ya kan? Dan juga ada redaksi a'udzu billahi minasyaitonir rajim juga min hamzihi wa nafkhi wa nafthi. Jadi ada dua versi itu. Ya, kita tinggal mengamalkan satu di antara dua. Minimal, ya kan? Yang dibaca oleh Imam Syafi'i adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim sampai situ. Artinya dua riwayat tadi ini tidak sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita tahu dari imam yang 4 itu Imam Syafi'i adalah paling sedikit hadisnya. Kalau antum pernah lihat Musnad
Imam Syafi'i yang dihimpun oleh para ulama, ya kan, oleh penulisnya dari kitab-kitab Imam Syafi'i atau dari murid-muridnya dinukil nggak sampai 600 hadis. Maka Imam Yahya bin Ma'in ketika mengomentari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam penghafalan hadisnya, penghimpunan hadisnya, dia katakan Imam Syafi'i kana miskinul hadis. Imam Syafi'i itu sedikit hadisnya. Kalau dibanding dengan Imam Ahmad yang menghimpun lebih dari 750.000 hadis. Nah, kemudian ta'awuz ini memang khilaf bainal ulama antara wajib dan sunnah. Saya lebih cenderung pada yang wajib. Ya kan? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm dalam madhab al-Zahiri, yang merupakan madhab al-Zahiri adalah sempalan dari madhab Syafi'i. Abu Daud Ali al-Zahiri itu aslinya adalah madhab Syafi'i. Karena dia mendapatkan banyak penafsiran di dalam madhab Syafi'i terhadap nas-nas itu berdasarkan logika, itulah kemudian yang membuat beliau keluar dari madhab Syafi'i. Dan kemudian buat madhab baru yang dikenal dengan madhab al-Zahiri yang kemudian dikembangkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, bisa kita baca itu. Dan ada athar, sehingga saya ada 3 dari salafun salih, di antara Muhammad bin Sirin, ada Ibnu Jurayj, ada Atha, sehingga saya beliau bawakan data-data dari mereka ini bahwa membaca ta'awuz ini dibaca setiap rakaat sebelum Al-Fatihah. Alasan pewajiban sederhana, karena setan, Allah tugaskan setan khusus bernama Hinzab. Ada sebagian ulama menyebutnya Hinzab atau Hinzib. Ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Dia pernah datang mengganggu salat sahabat mulia Utsman bin Abil As. Ya kan? Dia berkata, ya Rasulullah, inna syaitan hala baini wa baina salati au qiraati. Ya Rasulullah, kata beliau, ini setan menghalangi antara salatku dan bacaanku. Beliau kadang-kadang lupa baca, apa sudah baca apa belum gitu ya. Lalu kemudian kata Rasulullah, daka syaitanun yuqalu lahu Hinzab. Itu setan namanya Hinzib. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu watful an yasarika thalatha. Ya kan? Lalu kemudian Rasulullah perintahkan, kalau kamu merasakan sudah diganggu oleh setan tersebut, itu setan Hinzib namanya. Kalau kamu sudah merasa diganggu olehnya, maka hendaklah Anda minta perlindungan kepada Allah, lalu meludah ke kiri 3 kali gini. Tuh itu. Tafel itu beda dengan basok. Basok itu ludah yang ada cairnya. Tapi kalau tafel dalam teks hadis ini artinya, saya nggak tahu apa bahasa Indonesianya itu. Tuh apa itu? Hah? Tuh itu. Bukan nyembur, kalau nyembur kan ada ya kan? Kalau antum baca terjemahan bahaya ini. Nanti begitu ada merasa diganggu oleh setan, antum ludah beneran. Tuh gitu. Ya, ada antum berantem sama yang samping antum. Jadi tafel itu beda dengan bosok. Yang Rasulullah perintahkan watful. Rasulullah tidak mengatakan wabsuk, enggak. Beliau katakan watful. Ya kan? Karena setan ini tentu kita tidak tahu kapan dia mengganggu dan seterusnya gitu kan. Maka beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala darinya ini merupakan sebuah keharusan. Apalagi kalau sekelas para tabi'in melakukannya, apalagi kita yang keimanan jauh, ya kan? Antara langit dan sumur, bukan lagi bumi. Ya kan? Jadi berta'awuz itu seyogyanya dilakukan setiap rakaat sebelum Al-Fatihah. Thumma yaqra'u tarattulan bi ummil Qur'an wa yabtadi'u bi bismillah. Beliau katakan lalu kemudian membaca ya kan ummil Qur'an secara tartil. Ya kita tahu ada tartil, ada tadwir, ada apa lagi? Saya lupa, ada 3 cara itu. Membaca, ada yang agak cepat. Yang umum dibaca itu adalah tartiwartilil Qur'an tartila, dengan baca ummil Qur'an. Ya, kalau kita lihat nas hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu
tentang tata cara membaca Al-Fatihah ini adalah dipotong. Potong per ayat yang disebut dengan qat'ul jami'. Ya, di luar salat ketika baca Al-Fatihah kan ada dua cara kita baca. Bisa waslul jami', bisa qat'ul jami'. Di dalam salat itu harus qat'ul jami', dan itu yang Rasulullah anjurkan dan itu yang Rasulullah SAW contohkan. Jadi qat'ul jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dipotong-potong. Dan harus taswiyah, seragam. Apa yang ditaswiyah? Seragam, mat arid di sukunnya. Mat arid sukun itu berapa harokat? 2, 4, 6. Jadi kalau dibacanya 2, semuanya 2. Kalau 4, semuanya 4. Kalau 6, semuanya 6. Enggak boleh kita baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu enggak boleh tuh. Ini enggak taswiyah namanya. Biasanya orang yang hanya mementingkan kemerduan suara, enggak mempedulikan tata cara baca. Biasanya begitu. Tapi imam kita Masya Allah bacanya bagus itu. Mudah-mudahan dapat istri lagi. Hah? Ada? Enggak apa-apa kan jatahnya 4. Poligami itu kan ibadah, enggak boleh riya. Jadi sembunyi-sembunyi saja. Dan tidak ada syarat izin istri. Ya syaratnya cuma minta maaf, itu pun kalau ketahuan. Jadi Al-Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan hadis dengan sanad sampai sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun hadis ini yang sampai ke Imam Syafi'i hanya sepotong. Redaksi yang saya dapatkan dalam Al-Um itu, beliau mengatakan man shalla salatan lam yaqra bi ummil Quran fa hiya khidaj sampai situ saja. Tapi dalam redaksi lain riwayat Imam Muslim, kaifa idza qulna khalfal imam, dia bilang gitu. Kemudian qala iqra bi nafsik. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul qasamtu shalah baini wa baina abdi qismain. Fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah tabaraka wa ta'ala hamidani abdi, katanya. Ar-Rahmanir Rahim athna alayya abdi, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala abdi maliki yaumiddin majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Dan seterusnya. Barang siapa yang melakukan suatu salat, dia tidak membaca Ummul Quran, salah satu dari 9 nama Al-Fatihah, itu ada Ummul Quran namanya. Maka dia kurang tidak sempurna. Versi Imam Syafi'i sampai sini. Tapi riwayat lengkapnya dalam versi Imam Muslim, yes, sebagaimana yang tadi, bahkan lebih panjang dari tadi. Beliau katakan bagaimana kalau kita berada di belakang imam, baca pada dirimu. Jadi seorang yang sedang bermakmum di belakang imam, dia baca ya kan, bersamaan dengan imam. Ya kan? Membaca bersamaan dengan imam gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala berkata, aku bagi salat itu antaraku dan hambaku menjadi 2 bagian. Salat ini juga salah satu dari nama Al-Fatihah. Ya kan? Aku bagi menjadi 2 bagian. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Ya kan? Ketika dia mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan hambaku telah menyanjungku. Dan ketika hambanya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Dan dikala kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hada baini wa baina abdi wa li abdi masal, ini batas antaraku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta.
Jadi kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kenapa dijeda itu hikmahnya seakan-akan seorang hamba itu menunggu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika baca Al-Fatihah itu harus qat'ul jami'. Diputus semuanya. Ingat taswiyahnya tadi, kalau 2 semua, 4 semua, 6 semua. Baik, wa yabtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan mulainya bacaan Al-Fatihah itu dari bismillahirrahmanirrahim. Karena memang dalam madhab Maliki menganggap bahwa bismillah ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga ayat yang ke-7 bagi yang tidak menganggap bismillah bagian dari Al-Fatihah itu adalah apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang keenam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti di situ. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi pendapat ini lemah. Ya kan? Karena pendapat yang kuat bahwa bismillah itu bagian dari apa? Al-Fatihah. Ini juga dikutip oleh Imam Nawawi, seingat saya dalam Majmu' Syarah Muhaddabnya, dia mengutip dari riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, seingat saya. Dan Imam Syafi'i mengatakan juga demikian, dia bawakan hadisnya karena ini adalah bagian dari apa? Dari Al-Fatihah. Jadi kita baca dari bismillah sampai waladhdallin. Adapun kemudian dinyaringkan atau tidak, mayoritas itu tidak dinyaringkan. Tetapi ada riwayat yang menyaringkan. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan ya sesekali kita menyaringkan bismillah, lebih sering kemudian tidak dinyaringkan. Ini kalau diterangin habis waktunya. Simple aja ya. Ini bahasan tentang sholat. Kemudian Imam Syafi'i berkata, fa idza qala waladhdallin qala amin. Setelah waladhdallin baca amin. Kenapa demikian? Karena memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan oleh beliau di sini, juga riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ammana al-imamu fa aminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Apabila imam telah mengucapkan amin, maka aminlah kalian. Karena sesungguhnya barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Makanya tidak boleh dijeda setelah waladhdallin itu dengan tambahan kata Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Orang kita itu enggak mau yang original, pengennya yang KW-KW. Batal sholat antum itu. Ya kan? Imam Syafi'i tidak mengajarkan itu pada kita. Beliau katakan setelah waladhdallin langsung amin. Kalau antum baca Rabbighfirli wa liwalidayya amin, ketinggalan kereta. Karena malaikat udah amin duluan. Sementara syarat diampuninya dosa itu ketika ucapan amin bersamaan dengan aminnya malaikat. Kapan itu? Setelah imam mengucapkan amin. Ini juga keliru kita sebenarnya. Mestinya imam dulu amin, baru kita amin. Ya apa tidak? Sebagaimana takbir, idza kabbara innal imam ju'ila liyutamma bihi. Idza kabbar fakabbiru. Imam itu dibuat untuk diikuti. Kalau dia takbir, maka takbirlah kita. Apakah kemudian ada di antara kita takbir bersama dengan imam? Ada enggak? Enggak ada kan? Begitu imam takbir Allahu Akbar, baru kita bilang Allahu Akbar. Begitulah mestinya amin itu. Imam dulu amin, baru kita amin. Mau diperbaiki apa tidak? Biar dapat pahala kita. Taib. Wa bidalala ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu jahara biha wa amar. Jadi menunjukkan bahwa Rasulullah juga menyaringkan bacaan aminnya. Karena Rasulullah menyaringkan, maka dinyaringkan. Dan Rasulullah juga memerintahkan untuk menyaringkan tersebut. Kan kata amin,
Ingat kata-katanya itu amin. A-nya 2 harokat, minnya maksimal itu 6. Ya kan? 2, 4, 6. Ini mad alif disukun. Amin. Boleh. Atau amin. Boleh gak? Boleh. Tapi gak boleh dibaca amin. Nah itu bahaya itu. Berubah arti. Atau amin. Itu orang yang dipercaya, amin namanya. Baca 1 harokat itu amin, berubah arti. Oleh karenanya kita penting belajar itu. Taib. Kemudian kala Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa yusmi'u man khalfahu. Ya kan? Dan kemudian memperdengarkan orang yang di belakangnya. Jadi apa yang dibaca itu aminnya dinyaringkan sampai kemudian yang di belakang itu mendengar. Kemudian setelah itu summa yaqra'u ba'da ummil Qur'an bi surah. Imam Syafi'i menganjurkan setelah baca Al-Fatihah baca surat. Ya kan? Di kita andalannya apa? Inna a'tayna kal kautsar. Atau itu yang paling pendek. Kalau ada yang lebih pendek mungkin dibaca itu. Kemudian setelah itu faida faraga minha wa arada ayyarka ibtada at-takbir qa'ima. Dan apabila selesai dari bacaan surat tadi, baca Al-Fatihah, baca surat, dan kemudian ingin ruku, maka hendaklah dia memulai dengan takbir. Ini disebut dengan takbiratul intiqal. Dalam keadaan berdiri, ingat, hati-hati, banyak orang yang gagal sholat, tidak sah sholatnya, karena tergesa-gesa di dalam ruku dan sujud. Makanya beliau katakan ini, ibtada at-takbir qa'imah. Jadi takbirnya, sebelum ruku itu dalam keadaan apa? Berdiri. Allahu Akbar itu. Tinggal ambil 1 dari 3 versi tadi. Bisa Allahu Akbar baru takbir, baru angkat tangan, atau angkat tangan dulu baru takbir, ya kan? Atau angkat tangan bersama dengan takbir. Ketiganya boleh. Imam Syafi'i hanya mengambil 1 di antara 3 itu. Ya, kemungkinan besar kalau saya lihat di dalam al-umnya memang tidak semua hadis itu sampai ke beliau. Pakana fihi wa huwa yahwi raki'an. Ya kan? Wa yarfa yadayhi hadwa mankibai hina yabtadi'ut takbir. Nah, beliau mengatakan, jadi pada saat takbir berdiri, lalu kemudian sambil apa? Mulai ruku, ya kan? Mengangkat tangan sejajar dengan apa? Pundak ketika dia mulai takbir. Jadi versinya beliau, takbir itu bersamaan dengan pengangkatan tangan. Ini versi beliau. Dan itu benar, itu salah satu dari 3 cara. Wa yad'u hataihi ala rukbatayhi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Wa yufarriqu baina asabi'ih, dan meregangkan jari jemarinya di atas lutut tadi itu. Ini benar, didukung oleh banyak hadis ini. Wa yamuddu dhahrah wa unuqah, dan membentangkan punggungnya dan lehernya. Ya kan? Ini juga ada riwayat Aisyah ini. Wa yahfidu unuqahu an dhahri wa la yarfa'u wa yakunu mustawiya. Jadi kalau versinya Imam sahabat mulia Aisyah, jadi kepala itu tidak nonggak begini, tidak pula kemudian ke bawah. Jadi sejajar dengan pundak, sama dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa yujafi mirfaqaihi an jambihi, lalu kemudian ya kan sikunya itu ke samping badannya. Wa yaqulu idza raka subhana rabbiyal azim. Minimal ini 3 kali. Ingat, doa ruku itu ada 7 versi ya. Nah, beliau cuma bawakan 1. Jadi rukunya begini. Kita takbir, jadi bersama Allahu Akbar. Ini kita ambil versi Imam Syafi'i ya. Lalu kemudian gitu ya, sambil berdiri, kemudian kita ruku. Nah, perhatikan tangannya begini, dia menyamping, dia meregang, menyamping. Tumpuan badan ini bukan pada tangan, tapi pada badan kita ini, seperti ini. Nah, kepala kata beliau itu seperti ini, tidak begini, seperti ini. Nah. Ya. Ada riwayat
Sampai sahabat itu mengatakan, "Lau subba alaihil ma' lastaqar." Andai kata dituangkan di pundak Nabi SAW itu air, dia tidak jatuh gitu. Dia saking apa namanya? Rata. Kecuali mungkin antum struktur tubuhnya itu kayak udang, bongkok gitu. Itu lain soal. Ya, memang udah ditakdirkan demikian. Tapi umumnya selama bisa diluruskan, luruskan. Ya kan? Dalam hal ini alhamdulillah ini semua sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya wa idza arada ayyarfa ibtada'a qauluhu ma'arrafa sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Begitu beliau bangkit dari rukuk tadi, beliau sambil bangkit mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa yarfa' yadayhi hadwa mankibai, dan mengangkat lagi kedua tangannya sejajar dengan pundak. Fa idza stawa qa'ima, kalau sudah tegak lurus, qala aidan rabbana lakal hamd. Ini ada 4 versi. Ada rabbana lakal hamdu, ada rabbana walakal hamd, ada Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamd. Ada 4 versi. Beliau bawakan hanya 1. Nah, kemudian ditambah dengan mil as-samawat. Ingat, di dalam bacaan i'tidal itu ada 9 versi. Ada 9 variasi dan semua boleh dilakukan ya dengan sholat di sholat yang berbeda-beda. Nah, tambahannya kalau Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika i'tidal beliau baca Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil ar-aldi wa mil ama bainahuma. Ini enggak ada di sini. Langsung wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ada redaksi tambahan wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Yang dibaca oleh Imam Syafi'i Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Wa yaquluha man khalfahu, dan yang di belakang arti imam, kalau ya makmum maksudnya, kalau sedang berjamaah juga membaca hal yang sama. Wa ruya hadzal qaul an Rasulullah sallallahu, dan bacaan ini diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hawa liyasjuda ibtada at-takbira qa'imah. Apabila dia mau mau turun sujud, untuk sujud ibtada at-takbir, dia mulai takbir sambil berdiri. Summa hawa ma'a ibtidai, lalu kemudian dengan takbir itu dia sambil turun hatta yakuna inqidha'u takbirihi ma'a sujudi. Jadi takbirnya itu kalau versi Imam Syafi'i dari awal, dari berdiri sampai apa? Turun itu. Allahu Akbar sampai ke bawah. Ya kan? Saya tidak tahu dasar beliau apa, wallahu taala alam. Ya padahal Allah itu cuma berapa harokat itu? 2 kan? Kalau dibaca Allah, kebayang nih. Ya, tapi kalau redaksi yang ada baik dari sahabat mulia Abu Hurairah itu cukup mengucapkan Allahu Akbar saja. Ya kan? Allahu Akbar pada saat mau turun. Ada yang mengangkat tangan, pernah Rasulullah mengangkat tangan. Tapi mayoritas tidak mengangkatnya. Jadi pengangkatan tangan itu yang sampai ke kita dari Rasulullah pada saat takbiratul ihram, pada saat kemudian mau ruku, pada saat mau i'tidal, pada saat kemudian mau sujud itu sesekali. Kemudian pernah sesekali Rasulullah SAW dari sujud ke duduk di antara 2 sujud. Ini yang sering dilakukan oleh saudara kita dari Pakistan, dari India, Bangladesh. Dulu saya pikir ini aliran apa gitu. Ternyata ada hadisnya. Kita nggak tahu, ya kan? Ternyata ada hadisnya. Memang ini tidak familiar, namun pernah dilakukan. Lalu kemudian pengangkatan tangan itu lakukan kapan? Dari bangkit dari tahiyat awal untuk rakaat ketiga. Tapi yang paling sering Rasulullah lakukan versi Abdullah bin Umar itu takbiratul ihram, kemudian pada saat mau ruku, pada saat i'tidal, pada saat kemudian bangkit dari rakaat ketiga sudah tahiyat, rakaat kedua untuk rakaat ketiga. Itu paling sering. Wallahu taala alam. Kemudian fa'awwalu ma yaqa'u minhu 'alal ardi rukbatah. Nah, pertama kali yang kena ke tanah itu adalah lututnya. Ini versinya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya kan? Dan ada yang kalau hadis yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala mendulukan apa? Tangan atau lutut? Lutut. Tangan duluan.
Terkait dengan ini, kalau kita cermati, memang lebih itu mendahulukan lutut bukan tangan. Keduanya boleh. Kalau kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jadi ini adalah perdebatan klasik di antara para ulama. Mereka membolehkan kedua sejatinya, hanya diperselisihkan mana yang lebih afdal. Makanya pilihannya Ibnu Taimiyah, afdalnya adalah lutut. Termasuk kemudian muridnya, termasuk kemudian juga Syekh bin Baz, termasuk kemudian ini Imam Syafi'i rahimahullahu taala mendahulukan lutut. Ya kan, lebih dulu, kemudian tangan, summa yada, semua kedua tangannya. Summa jabhatahu wa anfuh. Kemudian setelah itu jidat, kemudian hidung. Wa yakunu ala asabi rijlai. Ya kan? Wa yakunu fi sujud, dan kemudian juga jari jemari kedua kakinya itu. Wa yakunu fi sujudi, dan mengucapkan pada saat sujudnya subhana rabbiyal a'la thalatha. Ada 12 doa pada saat sujud. Ya kan? Jadi pada salat iftitah ada 14. Rukuknya ada berapa? Tadi ta'awuznya ada 2. Kemudian rukuknya itu ada 7, i'tidalnya ada 9. Ya kan? Kemudian sujudnya ada berapa? Ada 12. Minimal kita baca subhana rabbiyal a'la. Wa yujafi mirfaqaihi an jambayhi hatta in lam yakun alaihi ma yasturuhu ru'iyat opratu ibtaihi. Jadi kemudian posisi tangan itu posisi siku menyamping dari badan ini. Sampai ketika tidak ada yang menutup, ya kan? Tidak ada yang menutup sampai ketiak beliau itu kelihatan. Jadi putih ketiaknya Rasulullah itu kelihatan. Kemudian wa yufarriju baina rijlaih, dan kemudian meregangkan di antara kedua kakinya. Ini versi beliau meregang. Tapi nas yang kuat wallahu taala alam itu adalah menyatukannya. Ya kan? Posisi apa? Posisi tumit dengan tumit itu. Tapi Imam Syafi'i rahimahullahu taala meregangkannya. Wa yaqillu bannu an fakhidai, dan kemudian menjauhkan perut dari paha. Ya kan? Di benar wa yuwajjihu asabi'a nahwal qiblah, dan kemudian menghadapkan seluruh jari jemari, baik tangannya, kakinya, ke arah kiblat. Taib. Kemudian summa yarfa'u mukabbiran kadalik hatta ya'tadila jalis. Lalu kemudian dia bangkit dari sujud itu hatta ya'tadila jalis, sampai dia betul-betul tegak dalam duduk. Ya kan? Duduknya tegak. Ala rijlihil yusra. Dia duduk di kaki kirinya. Wayan sibul yumna, dan menegakkan kaki kanannya. Wayasjudu sajdatan ukhra kadzalik, dan kemudian melakukan sujud, ya kan, berikutnya, sujud yang kedua seperti tadi. Fa idza stawa qa'ida, lalu kemudian ketika dia sudah sempurna duduknya, nahadha mu'tamidan 'alal ardi, dia bangkit sambil menumpukan ke atas kedua tangannya di atas tanah atau tempat sholat itu. Hatta ya'tadila qaima, sampai betul-betul i'tidal dalam berdirinya, sampai berdiri tegak. Wala yarfa' yadayhi bis sujud wala fil qiyami minas sujud, dan hendaklah tidak mengangkat kedua tangannya pada saat sujud, dan tidak pula ketika bangkit dari sujud. Jadi versi beliau, ya, pada saat kemudian sujud, habis sujud tadi, ya, lalu kemudian Allahu Akbar, seperti ini. Jadi duduk, kata beliau, di atas kaki kiri, seperti ini. Ini namanya duduk iftirash. Dengan posisi kaki kanan, ya kan, seperti ini. Ini tegak, ya kan, menegakkan kaki kanannya dengan jari jemari kaki semua menghadap kiblat sebagaimana dikatakan tadi. Lalu kemudian sujud kembali. Nah, kemudian setelah itu bangkit. Nah, bangkitnya ditumpukan kepada tangan. Beliau tidak menyebutkan apakah ajan atau kemudian begini, ya kan? Tapi yang betul adalah ajan. Apa bahasa ini? Pengeparan. Jadi bangkit. Nah,
seperti ini. Bangkit dari apa? Dari duduk di antara apa bahasanya? Bangkit untuk ke rakaat berikutnya. Dan beliau kasih catatan pada saat bangkit dari sujud, bangkit kemudian berdiri kemudian setelah sujud untuk rakaat kedua itu tidak mengangkat tangan. Ya, tidak mengangkat tangan. Wallahu ta'ala alam. Tapi pernah Rasulullah mengangkat tangan dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Tapi untuk dari rakaat pertama ke kedua memang tidak mengangkat tangan. Yang ada itu dari rakaat kedua untuk ketiga mengangkat tangan. Thumma yaf'alu fi raka'at tsaniyah mithlu dzalik. Lalu dia melakukan di rakaat kedua seperti rakaat pertama tadi itu. Wa yajlisu fi tsaniyah ala rijlil yusra. Nah, kemudian ini duduk tahiyat awal istilah kita. Wa yajlisu fi tsaniyah dan duduk di rakaat kedua di atas kiri. Ini iftiras ya. Wa yansibul yumna wa yabsutu yadahul yusra ala fadhil yusra wa yaqbidu asabi yadil yumna ala fakhidil yumna illa al musabbihah yushiru biha mutasyahidan. Beliau katakan sambil kemudian meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dan kemudian mengqabat nih. Ya kan, dan mengepalkan seluruh jari jemari tangan kanan ditaruh di atas tangan kanan kecuali ini musabbih yang telunjuk. Yushiru biha mutasyahidan. Lalu kemudian berisyarah dengan telunjuk ini sambil mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Beliau tasyahud itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Baik, beliau juga berpendapat hanya isyarat saja. Tidak menggerakkan, tetapi pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam itu yang menggerakkan. Ya kan? Yang menggerakkan. Jadi kita tahu iftiros ya. Jadi sama persis iftirosnya yang umum dilakukan sekarang. Nah, tinggal masalah yushir. Beliau mengambil, memang ada dua pendapat. Ada yang menggerakkan, ada yang isyarat. Ini perdebatan klasik kalau kata Imam Abdul Bar dalam mazhab Maliki itu. Tapi yang paling kuat, dikatakan paling kuat itu ada 3 alasan. Siapa namanya? Asim bin Qulaib, muridnya Wa'il bin Hujur itu punya murid 11. 10 meriwayatkan itu dengan hanya isyarat saja. Hanya 1 orang yang namanya Zaidah bin Qudamah itu yang menggerakkan. Lalu kemudian secara teori ketika ada seorang thiqah menyelisih thiqah secara teori ilmu hadis ini kan syadz. Tapi kata Syalbani tidak, ini ziyadatus thiqah, tambahan data seorang thiqah terhadap ulama-ulama thiqah yang lain itu. Ada 3 alasan dimunculkan. Pertama, bahwa para ulama ya kan mentakwil hadis isyarah, menggerakkan dengan isyarah. Jadi ulama membenarkan hadis yang diriwayatkan oleh Zaidah bin Qudamah, namun hanya berkait dengan masalah telunjuk itu yang menggerakkan tadi ditafsirkan dengan isyarah karena berdasarkan pendapat mayoritas. Ya kan? Nah, takwil ini tidak mungkin dilakukan oleh para ulama kecuali setelah membenarkan kualitasnya otomatis ya. Jadi ulama fikih, ulama hadis itu tidak pernah mengambil hadis, konten suatu hadis itu sebelum mengetahui tentang kualitas sanad. Ketika sudah masuk ke dalam ranah takwil, ini artinya sanadnya sudah tidak dipersoalkan. Poin yang pertama itu, artinya hadis secara kualitas nggak ada masalah. Yang kedua, bahwa riwayat Zaidah bin Qudamah ini lebih detail dibanding dengan riwayat kawan-kawannya. Mungkin kita berandai ini, masa sih? Kadang-kadang kita bingung, masa mungkin? Ya, mungkinkah 1 orang mengalahkan 10 orang? Mungkin apa tidak? Sangat mungkin. Saya punya pengalaman. Ketika saya di Mekah, kita satu kelas, ya kan? Dari satu kelas itu 40 orang. 1 orang namanya Hasan Sa'ban. Punya ingatan yang luar biasa. Ini orang Perancis.
dia bisa menulis omongan dosen 80-90%. Dan itu dia akui oleh dosen, sampai dosen itu kaget. Kok kamu bisa? Dan diakui oleh kita-kita 39 temannya, termasuk saya. Ya kan? Saking kagumnya saya, sampai sekarang catatan tulisan tangan beliau masih ada di rumah saya. Yang ketika sekelas sama beliau. Saya ingin tahu bagaimana beliau menulis. Saya duduk pernah samping kanan dia, pernah samping kirinya, pernah di belakangnya. Sama aja duduk sama kita, masalahnya itu bedanya ingatannya. Bedanya masalah ingatannya. Ini 1:39. Kalau sekedar 1:10 itu aman, nggak ada masalah itu. Makanya ini menunjukkan bahwa ingatan seorang Zaidah bin Qudamah jauh lebih unggul dibanding dengan teman-temannya. Ini poin yang kedua. Kenapa alasan dikuatkan yang menggerakkan daripada yang tidak menggerakkan. Yang terakhir yang ketiga, kata Ibnu Hibban, Zaidah bin Qudamah ini punya kebiasaan tidak menulis hadis yang baru didengar kecuali setelah bertanya kepada 3 gurunya. Artinya orang ini sangat hati-hati. Dengan 3 alasan inilah kemudian ya kan, disimpulkan bahwa yang menggerakkan itu lebih diunggulkan daripada yang sekedar isyarat. Ya termasuk pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini lemah. Dengan demikian ya, seperti itu. Jadi yang betul adalah menggerakkan. Tinggal perdebatan masalah cara menggerak kanan, kiri dan seterusnya kan. Itu perdebatan panjang. Tapi kalau kita mau sederhanakan, kata yang digunakan itu yuharrik itu fil apa itu? Fi'il? Iya. Lazim atau muta'addi? Yuharriku. Muta'addi. Dia perlu apa? Maf'ul bih. Jadi ada unsur kesengajaan digerakkan. Beda dengan taharruk. Ya kan? Kalau taharruk dia lazim. Dia bergerak sendiri misalkan. Tapi ini yuharriku sababahu kan, menggerakkan. Kata menggerakkan itu fi'il madhi. Apa definisi fi'il madhi? Fi'il mudhari. Kullu fi'lin yutlabu husul amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Suatu perbuatan yang dilakukan sekarang atau akan datang. Artinya dia menggerakkan itu secara kontinu. Nah, ketika orang melihat telunjuk kita sudah digerakkan, cukup mewakili makna dari kata menggerakkan itu. Ya kan? Saya kira kalau kita lihat perdebatan panjang sekali. Ketika kita sudah menggerakkan gini sudah masuk itu. Yang penting ada unsur kesengajaan kita menggerakkan. Dan ini pukulan yang paling sangat sakit terasa oleh setan dibanding dengan dipukul dengan besi. La hiya asyaddu 'ala as-saydan minal hadid kata Rasulullah. Jadi pukulan ini lebih sakit terasa oleh setan dibanding dengan besi. Kapan mulainya? Sejak berdoa tahiyatulillah itu. Baik, wallahu taala alam. Alhamdulillah ini ada kemajuan sampai tasyahud nih kita. Kemudian lebih lanjut, qala al-Muzani yanwi bil muzabbih al-ikhlas lillahi bit tauhid. Ya, saat kemudian kita bertasyahud itu niatkan ikhlas hanya karena Allah taala, ya kan? Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wal Imam Syafi'i berkata, fa idza faragha min at-tasyahhud qama mukabbiran mu'tamidan 'ala ar-ardi bi yadayhi hatta ya'tadila qa'ima. Dan apabila telah selesai bertasyahud lalu kemudian bertakbir, berdiri sambil menumpukan kepada kedua tangannya hatta ya'tadila qa'ima, sampai dia berdiri tegak lurus itu. Summa yusalli rak'atain, lalu kemudian dia salat 2 rakaat yang dua yang terakhir seperti itu. Jadi kalau salatnya 4 rakaat ya sama semua persis salatnya seperti yang pertama, kedua, ketiga itu. Dan di sini beliau tidak menyebut duduk istirahat. Versi Imam Syafi'i tidak ada duduk istirahat. Saya yakin hadis ini karena tidak sampai kepada beliau karena Rasulullah di akhir hayatnya itu melakukan duduk
istirahat. Duduk istirahat dilakukan kapan? Sebelum berdiri. Ya kan? Tetapi Imam Syafi'i walaupun secara fakta atau data beliau tidak sampai kepada beliau, tapi berdasarkan pernyataan beliau, ya kan, bahwa setiap hadis sahih itulah madhab beliau. Idza sahal hadis bahwa madhabi, apabila hadis itu benar penisbatan pada Rasulullah, itulah madhabku. Nah, karena hadisnya benar, maka duduk istirahat itu mesti dilakukan. Ya, andai kata ada pendapat dari beliau yang menyelisihi dalil hasil ijtihad beliau, itu tidak mengapa, karena beliau berijtihad berdasarkan data yang sampai kepada beliau. Namun beliau, masyaallah hebatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengkaper dengan pernyataannya. Apa kata beliau? Pamahma asaltu min aslin papi khilaf qaulu Rasulillah fal qaul qaulu Rasulillah fala taltafitu ila qauli. Apapun usaha saya dalam menetapkan satu hukum atau kaidah hukum, ya kan? Kalau di situ ada hadis Nabi menyelisihinya, kata beliau, maka yang betul adalah sabda Nabi. Jangan kalian gubris lagi pendapat saya. Artinya kalau misalkan dulu sebelum kita mengkaji tata cara sholat dan seterusnya belum tahu dalilnya, kita mengamalkan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, itu boleh, gak masalah. Karena beliau ulama mujtahid. Tapi ternyata belakangan kita tahu ternyata menyelisih dalil suatu pendapat, menyelisih dalil misalkan, maka kita tinggalkan pendapat beliau dan ngikutin dalil. Ya apa tidak? Bagaimana nasib amal kita? Nasib amal kita nggak ada masalah. Karena kita, kewajiban kita hanya mengamalkan sesuai dengan data yang sampai kepada kita. Masalah kemudian kalau sudah ada dalil, lalu tetap antum bersikukuh ngikut madhab Syafi'i yang tadi menyelisih dalil tadi, maka disitulah baru terjadi penyimpangan, penyelisihan sunnah, dan amal itu baru dihitung bid'ah pada saat itu. Wa illa tidak. Kenapa? Karena itu hasil ijtihad kan? Sebab Imam Daruqutni berkata, la yahillu li muslimin ayyukhalifas sunnah ba'da ilmihi biha. Tidak halal bagi seorang muslim yang udah tahu sunnah lalu menyelisihinya. Itu haram hukumnya, enggak boleh. Ya kan? Ini artinya bahwa mengikuti madhab itu wajib kapan? Itu bersyarat. Selama madhab itu sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasul. Tapi kalau tidak, maka kemudian ya tidak boleh mengikuti perkara yang menyelisih dalil. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik juga pernah berkata, ma min qaulin ba'da Rasulullah illa yukhad wa yurad illa qaulu sahibu hadzal qawar. Semua ucapan setelah Nabi SAW itu wafat, semua bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan beliau sambil menunjuk kuburan Rasulullah SAW, kecuali orang yang ada di kuburan ini, atau orang yang ada di kuburan ini, kata beliau. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan Imam Ahmad juga pernah berkata, la tuqalliduni wala Syafi'i wala Maliki wala Auza'i wala Thawri walakin khudu min haitsu akhudhu. Jangan kalian taklid pada saya, tidak pula pada Syafi'i, tidak pula pada Imam Malik, tidak pada Auza'i, tidak pada Thawri, tetapi ambillah ilmu dari mana mereka mengambilnya. Ya kan? Ini artinya bermadhab itu tidak wajib, namun boleh kita memahami agama melalui tangga madhab. Andai kata madhab itu wajib, mestinya Imam Syafi'i madhabnya Maliki, karena dia muridnya Imam Malik. Imam Ahmad juga muridnya Imam Syafi'i, mestinya madhabnya. Ini menunjukkan dalil yang paling kuat, bermadhab itu tidak wajib. Wajib itu adalah mengikuti dalil. Ya kan? Kalau kita ngambil misalkan kita belajar agama melalui tangga madhab Syafi'i seperti orang kita di Indonesia, ya kan? Lalu sesuai dengan sunnah, maka wajib kita mengikutinya. Tapi ketika menyelisih dalil, maka kita tinggalkan pendapat tersebut yang itu yang diharapkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga seluruh imam yang 4 tersebut. Wallahu taala alam. Waktunya habis. Saya senang buat Bapak penasaran. Paling tidak ya beli terjemahannya. Ini sudah ada terjemahan kok. Ada, singkat saya, terjemahannya 2 jilid. 2 apa 3 gitu. Tinggal antum beli, baca. Biar tahu apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jangan sampai kita mengklaim, menisbahkan satu pada Imam Syafi'i padahal Imam Syafi'i tidak melakukannya. Ini fatal kan? Seperti tadi, usolli itu enggak pernah Imam Syafi'i contohin, tapi kita ngaku madhab Syafi'i melakukannya. Padahal mayoritas madhab Syafi'i sendiri membantah pernyataan dari Abu Bakar Az-Zubairi itu. Wallahu ta'ala alam. Termasuk penggabungan apa? Allahu Akbar kabiro dengan ini wajah, itu bukan madhab Syafi'i. Antum baca di kitab apapun enggak akan ketemu. Tapi kalau antum baca di kitab yang buku yang warna ungu,
yang dicetak di Indonesia sejak tahun 1964 yang ada gambar orang berdiri, ya kan? Sampai sekarang, dulu dijual 5.000 perak tuh di bis-bis. Nah, kalau acuannya itu ada di situ. Dan sampai ini kalau antum itu menjadi rujukan antum, sampai detik ini sholat antum masih masalah. Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup. Selebihnya antum baca terjemahannya. Mukhtasornya ada. Seingat saya itu 3 jilid ya terjemahannya. Ya tergantung percetakannya, bisa 3 jilid, bisa 2 jilid ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau enggak ada pertanyaan? Enggak ada. Alhamdulillah. Jadi nah kalau dimulai pertanyaan ini kayak kemarin, udah ditutup, dipertanyaan lagi sampai malam akhirnya. Baik. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika ketika sholat kita menangis? Tiba-tiba karena ingat sesuatu yang menyedihkan. Seperti ingat orang tua karena rindu, belum bisa ketemu karena jauh dan mahal. Sedang gaji tidak cukup untuk pulang. Mudah-mudahan yang pertama Allah mudahkan rezekinya, sehingga kemudian bisa menjalin silaturahim secara langsung dengan orang tua. Paling tidak minimal untuk melepas kerinduan melalui telepon. Nah kalau itu datang tiba-tiba, segera dihalau. Jangan kemudian diikuti, lalu diikuti sedih betul sampai lupa bacaan sholat. Itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau hanya selintas datang sedih wajar. Itu manusiawi. Tapi segera ditepis. Jangan terlalu dalam kesedihan. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau tangisan itu karena penghayatan terhadap bacaan Al-Quran, Rasulullah menangis, para sahabat juga menangis. Ya kan, kena khusyuk menghayati bacaan Al-Quran. Karena memang di dalam sholat itu kita ditekankan untuk menghayati bacaan sholat itu. Dan itu salah satu sebab orang khusyuk. Kita tidak khusyuk dalam sholat itu karena apa? Kita umumnya tidak paham bacaan sholat. Maka wajar begitu takbir Allahu Akbar, suasana meeting sebelum sholat keingat. Kenapa tadi saya nggak ngomong ini? Ya kan? Kadang dompet hilang ketemu. Makanya sampai ada yang mengatakan kalau ada barang hilang sholatlah. Pasti ketemu itu. Kunci hilang ketemu. Ya kan? Taib. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk memahami bacaan sholat. Wallahu ta'ala alam. Setelah sholat fardu, kan kita membaca zikir di mana ada ayat kursi dan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas. Pertanyaan saya, apakah boleh ketika subuh dan asar, ketika membaca zikir pagi petang, tidak mengulangi bacaan ayat kursi dan surat-surat di atas, langsung lanjut bacaan zikir pagi dan petang? Taib. Ada zikir pagi dan petang, ada zikir ya kan bagian dari sholat fardu. Kalau yang bagian dari sholat fardu Al-Ikhlas sekali, ya ayat kursi sekali, Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas masing-masing sekali. Yang bagian dari zikir petang itu ayat kursi sekali, Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas masing-masing 3 kali. Wallahu ta'ala alam. Anak laki-laki saya bertanya tentang pakaian yang dipakainya saat sholat. Pakaian ini ada manset, tangannya yang menutupi telapak tangan sampai sebagian ujung jari terbuka. Seperti sarung tangan yang terbuka di bagian jari. Pertanyaannya, apakah sah sholat jika bagian telapak tangannya tertutup manset ini? Taib. Ulama mengatakan, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang boleh dibuka ya kan, bagi wanita pada saat sholat itu hanya wajah dan kedua telapak tangan. Sekarang masalahnya pakai manset, ya kan? Pakai manset, bagaimana? Saya belum tahu dalilnya, tapi sebaiknya dilepas, ya kan? Sebaiknya dilepas. Ya kan, kembali kepada hukum asalnya, bahwa hukum asalnya harus terbuka untuk keluar dari khilaf dalam hal ini. Nah, maka sebaiknya pakaian yang dipakai
itu harus sesuai dengan standar jilbab syar'i. Ya, jilbab syar'i itu masih ada sampai sekarang. Di Arab Saudi itu namanya abaya Islamiyah dan saya belum pernah melihat di Indonesia. Namanya abaya Islamiyah. Dia lebar, itu baju yang Islami sebenarnya. Dia tidak membentuk tubuh. Seperti mukena tapi tidak membentuk tubuh. Ya kan? Termasuk juga perhatikan jangan sampai terbuka leher. Maka mukena yang bagus itu mukenanya orang Turki, mukenanya orang Malaysia. Dagunya tertutup itu. Orang kita sampai ke sini. Ya, kalau leher itu terlihat, itu bagian dari aurat, bisa tidak sah sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Apaan mau nanya, kapan batas masbuk? Masbuk itu artinya kita kedahuluan orang. Orang dikatakan masbuk, ya kan? Ketika kita ketinggalan, ya kan? Bagian dari sholat itu. Disebut tadi apa? Batas. Kapan batas masbuk? Batas akhir, batas atas awal ini. Ya orang dikatakan masbuk itu misalkan imam sudah takbiratul ihram, antum baru datang, itu udah masbuk. Ya kan? Itu udah masbuk. Tapi kemudian kalau pertanyaannya kapan orang dianggap mendapatkan satu rakaat orang yang masbuk dengan imam? Maka itu pada saat ruku, sebagaimana kasus sahabat mulia Abu Bakar. Beliau datang, Rasulullah sedang ruku, dia takbir, langsung masuk ke dalam sholat, ruku bersama Rasulullah, dan salam bersama Rasulullah. Setelah selesai sholat, Rasulullah katakan kepadanya, Zadakallahu hirsan fala tu'id. Semoga Allah menambah kesungguhan, semangat bagimu, dan jangan diulangi. Dan ulama mengatakan bahwa ya itu dianggap dapat satu rakaat minimal. Kita dapat ruku bersama imam sebelum imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dia masbuk tapi tetap mendapatkan apa? Satu rakaat tersebut. Kalau batas akhirnya ya selama kemudian sebelum salam kita mendapatkan imam sedang duduk menjelang salam, kita takbir Allahu Akbar, duduk ikutin imam. Jangan nunggu selesai. Tanggung ah. Itu enggak, sunnahnya adalah ngikuti imam. Ya kan? Minimal sebelum salam. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan itu yang dimaksud dari pertanyaan ini. Apa hukumnya mendahului gerakan imam sholat? Ya kan? Itu makruh. Ada yang mengatakan itu haram. Ya kan? Kalau haram bisa batal. Kalau mendahului duluan, jauh duluannya, ya kan? Imam bakal patih antum ruku duluan, itu bisa batal sholat itu. Ya kan? Tapi kalau duluan misalkan udah selesai bacaan sama, tapi antum duluan sebentar, itu nggak masih, itu makruh hukumnya. Ya sampai diancam apa? Dirubah dengan apa? Himar. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya jika peci menutupi jidat ketika sujud? Baik, tinggal kemudian diangkat aja ke atas ini. Selesai kan? Tidak boleh jidat ini tertutup oleh apa? Oleh peci yang menempel. Tapi kalau seperti ini enggak masalah. Ya kan? Wallahu ta'ala. Karena jidat itu bagian dari jidat, hidung, telapak tangan, kedua lutut, sama ujung jari jemari kaki adalah bagian dari anggota sujud. Wallahu ta'ala alam. Ya kalau nggak sengaja itu nggak masalah. Tinggal dibenerin aja kan. Apa hukumnya ketika i'tidal tidak mengangkat tangan? Mengangkat tangan itu sunnah. Ya kan? Hukumnya itu sunnah. Artinya nggak mengangkat ya nggak apa-apa. Ya kan? Mengangkat tangannya. Sama dengan takbirnya, takbiratul intiqal, takbirnya itu wajib, pengangkatan tangannya sunnah. Takbiratul ihram, ya kan?
takbirnya itu rukun, mengangkat tangannya itu sunnah. Antum nggak ngangkat tangan, yang penting antum takbir Allahu Akbar. Sah nggak sholatnya? Sah. Sama dengan ini, i'tidal juga sama. I'tidalnya harus dilakukan, sementara takbirnya itu wajib, pengangkatan tangannya, sami Allahu liman hamidah itu wajib, sementara pengangkatan tangannya adalah sunnah. Jadi konsekuensinya hanya tidak mendapatkan pahala sempurna, ya kan? Tidak mendapatkan pahala sempurna karena tidak sempurna dalam ittiba pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Apa ini? Bolehkah menggerakkan jari jemari tangan ketika sedang zikir setelah sholat? Bagaimana bacaan sujud sahwi? Menggerakkan zikir, gimana gerakan? Apa yang dimaksud ini? Oh, baca begini. Nah itu enggak apa-apa, ini seperti ini memang benar. Tangan kanan itu yang diajarkan Rasulullah para sahabat. Pada saat zikir. Menghitung bukan pakai tasbih ya, tapi pakai tangan. Adapun doa sujud sahwi itu sama dengan doa sujud. Antum tinggal baca aja 1 dari 12 itu. Adapun doa yang paling familiar di kita, Subhana man la yanamu wa la yasu. Saya dapatkan datanya ini dalam bukunya Talkhisul Khabir wa karya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Setelah ditelusuri, ini buku ini takhrij terhadap bukunya sehingga saya Imam Ar-Rafi'i. Beliau mengatakan setelah menelusuri riwayatnya, beliau katakan bahwa ini la aslalahu, dia tidak punya sanad. Kalau dinisbahkan kepada Rasulullah itu bukan bagian dari hadis. Ya kan? Subhana man la yanamu wa la yasu itu bukan bagian dari bacaan sujud sahwi. Wallahu ta'ala, itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, ulama besar mazhab Syafi'i. Dibacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Atau yang lain. Taib, Ustaz, apa maknanya tafsir faqra'u ma tayassara minal Qur'an? Apakah saat membaca surah di dalam salat tidak boleh mendahului surah-surah yang sudah tersusun di dalam Al-Qur'an? Salah jika membaca Al-Kafirun dahulu sebelum Ad-Duha. Taib. Ini dua hal yang berbeda pertanyaannya ini. Jadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an, kita disuruh membaca apa yang mudah bagi kita dari Al-Qur'an, kita baca. Bisa berkaitan dengan riwayat, ya kan? Variasi bacaan. Ada qiraa'ah sab'ah. Misalkan kita baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang baca dengan zai, ada baca dengan sin, ada baca dengan shad, ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim atau siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sesuai dengan lidah kita. Ambil 1 dari 3 ini. Termasuk juga alaihim, ada yang baca alaihimu. Boleh dibaca demikian. Atau yang mudah bagi kita, yang mudah dihafal, yang mudah dibaca. Bisa dipahami ini? Bisa kita, apa yang mudah bagi kita untuk dibaca, baik berkaitan dengan varian bacaannya, atau kemudian mudah kita baca. Jangan kemudian kita baru hafal. Dulu ada orang baca pada saat sholat subuh, baca surah Al-Hujurat, susunan ayatnya kacau beliau, ya kan? Dibenerin dia tetap kekeh. Nah ini masalah begini nih. Saya bilang kenapa anda nggak baca Qul Huwallahu ahad saja? Ya kan? Mestinya begitu. Makanya kenapa? Ya jadi syarat jadi imam itu adalah aqra'ukum, orang yang paling bacanya paling bagus, hafalannya paling kuat dan seterusnya. Seperti itu. Bahkan anak kecil, sekalipun anak kecil kalau hafalan lebih banyak, lebih kuat dari kita, dia boleh jadi imam. Seperti sahabat mulia Musa bin Salamah, jadi imam para sahabat itu di usia 6 tahun. Seperti itu. Tapi pernah ada di Cilebut dulu, sholat duhur, anak kecil hafal 9 juz, didorong sama bapak-bapak, nggak boleh jadi imam anak kecil katanya. Padahal hafalannya lebih banyak anak kecil ini dibanding bapak itu. Inilah di kita, kena egonya kan. Padahal anak itu sudah mumayyiz. Saya tanya usia 11 tahun. Hafal 9 juz.
Saya bilang ke bapak itu, tapi mau jalan sholat kan nggak mungkin berantem ngeluarin dalil dan seterusnya gitu ya. Tapi setelah sholat baru kita kasih tahu. Beliau sebetulnya boleh jadi imam karena anak ini sudah hafal Quran 9 juz. Saya nggak nanya bapak, emang bapak hafal berapa, kan kesian juga dia. Ya kan? Inilah di kita ini kadang-kadang kena ego, merasa tua. Ya secara umur dia tua memang, tapi secara ilmu ya tuaan yang anak kecil tadi itu. Juga ada cerita seorang bapak, punya anak pendiam. Hafal Quran 30 juz, bapaknya nggak tahu. Bapak selalu jadi imam di rumah, begitu begitu libur gitu kan. Ditegur sama anaknya. Pak, saya bermaklum terus dengan bapak, sebaiknya bapak belajar lagi deh katanya. Iya kan? Akhirnya bapaknya setelah itu alhamdulillah, dia nggak malu kan. Artinya nggak gengsi maksud saya, dia nerima saran anak, dia belajar tahsin sampai sekarang jadi guru tahsin tuh bapaknya. Sebab anak hafal Quran. Jangan mentang-mentang anak, bisa jadi anak kita hafal lebih banyak daripada kita. Kita menang tua doang. Nah, adapun kemudian masalah urutan surat itu tidak masalah walaupun tidak berurutan. Sebab Rasulullah SAW pernah dalam riwayat Bukhari, ada juga Ibnu Majah, sahabat mulia Abu Dzar, juga sahabat mulia sahabat Abdullah bin Mas'ud ya. Pada salat malam itu 1 rakaat beliau membaca 662 ayat. Itu gabungan, pertama baca surah Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah masuk ke surah An-Nisa. Setelah An-Nisa baru surah Al-Imran. Padahal urutannya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa kan gitu. Itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Ya kebayang kalau sampai ya kan 3 surat ini dibaca sama imam kita, saya yakin tinggal sendirian beliau. Sebab sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan sampai ada sesuatu dalam hati kita. Artinya beliau nggak kuat juga gitu. Cuman ada Masya Allah orang yang katanya punya buyut, punya kakek, yang kalau 1 rakaat itu bisa hafal Quran. 1 rakaat, ini pendusta kelas kakap. Ya kan? Terlalu berlebihan. Bahkan ada yang mengatakan cucu membantu kakeknya padahal cucunya belum lahir. Itu khurafat, banyak sekarang dikit. Tapi pengikutnya Masya Allah itu jutaan orang ini. Ya kan? Kita jangan mau dibodohi. Belajarlah agama yang benar. Karena banyak orang-orang semacam ini. Ya kan? Saya ngebayangin 1 rakaat 30 juz. Masya Allah itu, luar biasa. Dulu hataman, kiai kita hataman Al-Quran, baca super cepat. 30 juz dari habis subuh, itu baru selesai jam 2. Berapa jam tuh Pak? Kalau sholat, katakanlah kalau 1 rakaatnya misalkan, habis isya tuh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, prek sholat kita waktu itu. Kurang lebih 8 jam. Sekarang isya jam berapa? Tadi katanya jam 7. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, jam 3. Hah? 1 rakaat berikutnya 30 juz lagi. Ini pembodohan sebenarnya. Ingin menunjukkan saya ini adalah keturunan. Ini biasanya orang-orang yang gak berilmu, orang-orang yang gak punya apa-apa, membanggakan. Sama dengan orang miskin mengatakan, saya ini 7 keturunan kaya. Kok kamu miskin? Saya turunan ke-8. Wallahu ta'ala alam. Gemes ngelihatnya itu. Cuman pengikutnya Masya Allah, kalau kajian itu luar biasa. Ya kan? Tapi kajian sunnah ya begini-begini aja. Ya kan? Baik, wallahu ta'ala alam. Izin bertanya, apakah boleh kita selama sholat sambil berdoa di dalam hati? Saya ingin katakan, doa itu kerjaan lisan. Amal kan ada 3 macam ya. Ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Doa itu bagian kerjaan lisan. Berarti nggak ada yang namanya berdoa di dalam hati. Yang nggak boleh secara syar'inya nggak boleh, nggak ada. Wallahu ta'ala alam. Kemudian apakah boleh ketika ingin sholat tapi niatnya sebelum waktu sholat?
Ya Allah, ya udah kita jelaskan. Ini bahasa kita, ingat. Niat dalam definisi orang Indonesia dengan niat dalam versi Arab itu beda. Kan kita katakan di kadang-kadang, insya Allah saya berniat haji tahun depan. Itu bukan niat namanya. Secara kalau menurut versi Arab itu namanya ingin, aroda. Ini uridu an hujja bil amil qadim. Saya ingin haji tahun depan. Itu benar. Tapi versi kita niat itu adalah ingin tadi itu. Tapi niat makna yang sebenarnya adalah keinginan kuat untuk melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan yang diinginkan itu. Kalau sholat nggak mungkin sebelum waktu sholat udah niat sholat. Ya nggak sholat namanya. Ya kan? Jangankan itu, antum nih niat sebelum takbir, lalu kemudian usolli baru takbir, itu nggak sah sholatnya. Padahal ada jarak sedikit kan? Kenapa? Karena niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi waktu pas mau sholat langsung takbiratul ihram tanpa baca usolli. Apa maksudnya? Saya katakan ini mungkin ibu-ibu yang nanya. Usolli itu tidak ada di dalam Islam. Itu berangkat dari kesalahan seorang bernama Abu Ubaidillah Az-Zubairi. Abu Ubaidah Zubairi ini kalau lihat dari keturunannya adalah keturunan sahabat mulia Az-Zubair bin Awam. Makanya beliau disebut dengan Az-Zubairi. Hidup di abad ketiga. Biografinya disebut singkat oleh Imam Nawawi, singkat saya dalam Kitabul Haid, ya kan? Dalam kitab Majmu' Syarh Muhaddabnya. Beliau ulama, tetapi dalam hal ini beliau salah dalam memahami pernyataan Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi tadi. Ulama besar mazhab Syafi'i. Kedudukan keilmuannya dibanding dengan Imam Nawawi, dia bukan siapa-siapa. Imam Nawawi itu posisinya mujtahid madhab. Ya kan? Posisinya mujtahid madhab mengatakan bahwa pemahaman Imam Az-Zubairi terhadap pernyataan Imam Syafi'i itu salah. Ya kan? Dan beliau membawa perkataan para ulama-ulama madhab Syafi'i. Jadi seluruh pelapatan niat, ya kan, yang berlandaskan sumbernya kan dari sini tuh. Maka otomatis itu adalah rontok. Jadi tidak ada pelapatan niat di semua ibadah kita. Sebab pertama Rasul nggak contohin, yang kedua niat itu adalah kerjaan hati, tidak ada peran lisan untuk mengucapkan. Ini nggak bicara tentang ini Muhammadiyah, ini Persis, nggak begitu. Ini masalah bicara kita agama. Ini madhab Syafi'i mengatakan, Imam Nawawi mengatakan itu adalah kesalahan kan. Jadi yang betul dalam madhab Syafi'i termasuk yang dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah berniat itu tanpa melafatkannya. Kapan niatnya? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Bagaimana caranya? Begitu takbir, lintasan di dalam hati itu niat sholat yang dimaksud. Duhur, asar, enggak perlu disebutkan ini duhur 4 rakaat, fardu dan segala macam. Allah udah tahu apa yang sholat kita akan lakukan. Ya kalau cuma sampai usolli fardhu duhri misalkan, sebut aja ini, karena besok kan di tempat lain kita sholatnya itu. Ini imamnya siapa, karpetnya warna apa, tanggal berapa, jam berapa, enggak selesai di niat itu. Ya kan? Saya coba mencari, tolong bantu saya udah mencari siapa pertama kali yang merangkai kata itu, saya belum dapatkan. Tapi kalau asal muasalnya sudah dapatkan. Tolong nanti kalau dapat, kasih tahu saya, insya Allah suatu saat ketika saya ceramah lagi, saya akan sampaikan bahwa pertama kali yang merangkai kata usolli fulan. Ya kan? Seperti itu, belum saya dapatkan itu. Yang merangkai kata usolli pertama kali saya belum dapatkan. Tapi kalau sebab pelapatan, itu adalah kesalahan Abu Ubaidillah Az-Zubairi terhadap pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya kan? Bagi barangkali yang mendapatkan mungkin informasi baru dari kajian ini, ya jangan ditelan mentah-mentah, nggak percaya dikaji, ya kan? Jangan berhenti sampai wah ini keras kajian, nggak ada istilah keras dalam kajian itu, nggak ada juga istilah lembek, ya kan? Nggak ada keras, nggak ada lembek. Ini kajian ilmiah. Tinggal yang nggak setuju sampaikan datanya apa, kan enak tuh. Nanti kita sampaikan lagi. Tujuan kita bersama adalah mari kita mengamalkan, ya kan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik melalui tangga madhab manapun, kita boleh mengikuti madhab selama sesuai dengan dalil. Kalau kita misalkan sudah ada dalil, tapi tetap mengikuti madhab yang menyelisih dalil tadi, itu namanya taklid. Tapi kalau kita mengikuti madhab, belum tahu dalilnya, setelah ada dalil, ternyata kemudian sesuai dengan dalil,
maka itu namanya muttabi kita. Jadi baru kita dikatakan ittiba ketika kita mengikuti madhab itu, ketika kita tahu dalilnya. Oh dalilnya sahih, udah kita amalkan. Jadi kita mengamalkannya sesuai dengan dalil, baru kita disebut dengan muttabi. Tapi kalau kita kekeh dengan pendirian kita, karena memahami pokoknya wajib saya mengikuti madhab Syafi'i, walaupun salah misalkan menyelisih dalil, di situ kita taklid buta namanya. Ini nggak boleh. Ya kan, itu tercela dan itu haram. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan tadi, apapun usaha saya dalam menetapkan suatu hukum atau kaidah hukum, kalau di situ ada hadis Nabi menyelisihnya, ambillah sabda Nabi itu dan jangan lagi gubris pendapat saya, kata beliau. Ini harapan Imam Syafi'i kepada pengikut, termasuk kemudian kita sebagai mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.